Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidup di mesbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Selamanya ku cinta. Selamanya ku cinta. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa di surga. Kami boleh mengucap syukur hari ini. Kalau kami sudah melewati hari, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pada hari ini Tuhan, kembali kami akan dikuatkan, dihibur, diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini berbicara bagaimana ketika keadaan kita terjepit atau terhimpit, saudara. Bagaimana sikap Daud ketika mengalami hal-hal seperti ini. Oleh karena itu hari ini satu khotbah saya untuk beberapa hari ke depan, kita akan bisa melihat bagaimana ketika situasi, ketika keadaan kita sangat terjepit atau terhimpit,
dengan sebuah keadaan. Serta orang-orangnya sampai ke Jiklak pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklak. Jiklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, Israel dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terkejut karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Rakyatnya ditawan, perempuan. Kemudian Alkitab berkata semua orang yang ada di sana, tua dan muda, tidak pandang bulu, termasuk Ahinoam dan Abigail, saudara. Saudara bayangkan bagaimana sikap Daud ketika keluarganya juga ditawan. Tetapi yang lebih parah lagi, Bapak Ibu, rakyat mulai memberontak, rakyat mulai marah kepada Daud karena mereka pikir Daud telah gagah. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, setiap kita pernah mengalami terjepit atau terhimpit. Mungkin kita terhimpit atau terjepit dalam masalah finansial, dalam masalah rumah tangga, sakit penyakit, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dari peristiwa Daud ini kita akan belajar bagaimana kita menang terhadap keadaan yang menghimpit kehidupan kita. Ketika kita sangat terjepit, apa yang harus kita lakukan? Saudara yang kasih Tuhan, kita dapat belajar beberapa sikap kita ketika kita menghadapi keadaan yang sangat terjepit. Yang pertama, saudara, mungkin ada orang mengambil sikap yang pertama adalah lari dari masalah, menghindar. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Seluruh orang banyak itu pergi supaya mereka tidak dapat membeli makanan di desa-desa. Ini yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan, saudara. Karena tempat itu sunyi, sepi, dan hari sudah mulai malam. Lalu mereka mulai punya ide supaya Yesus segera menyuruh mereka pulang. Saudara yang kasih Tuhan, tapi apa jawaban Tuhan Yesus kepada mereka? Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan Matius pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang
banyak yang besar jumlahnya. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang jadi masalah yang saya lihat di sini, murid-murid keadaan terjepit. Mereka takut, mereka khawatir kalau disuruh untuk membeli roti oleh Tuhan Yesus dan untuk mereka dikasih makan. Jadi mereka punya ide, lebih baik kita suruh mereka pulang. Kita ingatkan kepada Yesus. Murid-murid berusaha lari dari masalah. Mereka mau mengikut Tuhan, bangga sebagai murid Tuhan, tetapi ketika Tuhan mengizinkan kondisi yang sulit bagi mereka, maka kecenderungan mereka lari dari sebuah masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan kita saat-saat ini. Kita senang menjadi anak Tuhan, kita senang menjadi murid Tuhan, tetapi kita tidak bersedia dibentuk oleh Tuhan. Yang terkadang saudara, Tuhan izinkan keadaan terjepit ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu, jangan kecil hati, jangan sampai kecewa. Ketika saudara, Tuhan sedang membentuk kita menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya. Maju terus di dalam Tuhan, hadapi persoalan yang kita sedang hadapi saat ini. Jangan sampai kita lari, bersama dengan Tuhan lakukan perkara yang besar. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang begitu indah pagi hari ini Tuhan. Terkadang sebagai manusia kami seringkali mengalami keputusasaan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami jangan lari dari sebuah masalah, tapi kami harus siap menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Dan akhirnya kami akan bisa melihat karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kekuatan dari Tuhan turun atas setiap mereka. Kekuatan dari Tuhan kami akan terima pagi hari ini. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mungkin sudah tidak ada jalan, kami percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Berkati umat-Mu yang usaha, yang bekerja, bahkan di segala bidang Tuhan berkati, sampai akhirnya kami akan bisa melihat hal yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, maju terus saudara ya, maju terus. Ya, jangan pantang menyerah Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan juga sama. Ya, kita percaya persoalan demi persoalan silih berganti terkadang membuat kita terjepit, terkadang kita membuat kita terhimpit, tetapi percaya saja kita jangan lari dari sebuah masalah, tetapi mari kita hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan.
kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.